Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Berjumpa kembali dengan saya, Ibu Iva, dalam pembelajaran fisika. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang alat ukur dan angka penting. Masih pada KD 3.2, di sini kita akan menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting, serta notasi ilmiah. Serta KD 4.2, yaitu menyajikan hasil pengukuran besaran fisis berikut ketelitiannya dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat, serta mengikuti kaidah angka penting untuk suatu penyelidikan ilmiah. Setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan Anda mampu yang pertama, menjelaskan cara menentukan NST atau nilai skala terkecil dari suatu alat ukur. Yang kedua, melakukan pengukuran panjang dengan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Yang ketiga, menerapkan aturan perhitungan angka penting. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengukuran. Mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis yang dijadikan acuan. Misalnya, mengukur panjang tongkat dengan mistar, yang dibandingkan adalah panjang tongkat dengan panjang mistar, sementara yang dijadikan acuan adalah mistar. Pengukuran dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Contoh pengukuran langsung adalah mengukur panjang tongkat dengan mistar, mengukur waktu dengan stopwatch. Pada umumnya, pengukuran dalam fisika adalah pengukuran tidak langsung. Sebagai contoh adalah pengukuran massa jenis benda atau rho. Untuk mengukur massa jenis benda, kita dapat melakukan pengukuran massa dan mengukur dulu volume dari benda tersebut. Kemudian, massa jenis dari benda tersebut dapat kita hitung dengan persamaan rho sama dengan M dibagi V. Pengukuran berulang dan pengukuran tunggal. Pengukuran suatu besaran dapat dilakukan cukup hanya sekali jika diyakini sudah menghasilkan nilai yang terbaik. Tapi, ada kalanya pengukuran tidak bisa menghasilkan nilai terbaik jika hanya dilakukan hanya sekali. Misalkan Anda diminta untuk mengukur waktu yang dibutuhkan kelereng untuk jatuh ke lantai dari ketinggian 1,5 meter. Kecepatan respon tangan ketika menekan tombol stopwatch akan sangat berpengaruh pada hasil pengukuran. Oleh karena itu, untuk menghasilkan pengukuran yang terbaik, kita perlu melakukan pengulangan dalam pengukuran tersebut. Ada beberapa kriteria kemampuan alat ukur. Yang pertama, ketelitian atau akurasi adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil ukur yang mendekati hasil sebenarnya. Dua, ketepatan atau presisi adalah kemampuan alat ukur untuk memberikan hasil yang sama dari pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dengan cara yang sama. Tiga, sensitivitas atau sensitivity adalah tingkat kepekaan alat ukur terhadap perubahan besaran yang akan diukur. 4. Kesalahan atau error adalah penyimpangan hasil ukur terhadap nilai yang sebenarnya. Idealnya, sebuah alat ukur harus memiliki akurasi, presisi, dan sensitivitas yang baik, sehingga tingkat kesalahannya relatif kecil dan data yang dihasilkan akan akurat. Di sini kita akan fokus pada pengukuran panjang. Untuk mengukur panjang, alat ukur yang bisa digunakan adalah yang pertama mistar atau penggaris. Mistar mempunyai nilai skala terkecil atau NST sebesar 1 mm atau 0,1 cm. Berikutnya, ada jangka sorong. Jangka sorong dapat digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, serta kedalaman benda. Contohnya tabung. Jangka sorong dapat mengukur hingga ketelitian 0,1 mm.
Bahkan, jangka sorong yang terbaru dapat mengukur hingga ketelitian 0,02 mm. Yang ketiga, kita bisa menggunakan mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup memiliki tingkat ketelitian yang lebih tinggi dibandingkan jangka sorong. Tingkat ketelitian mikrometer sekrup mencapai 0,01 mm, sehingga dapat digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda yang tipis, seperti kertas, diameter kawat, dan lain sebagainya. Berikutnya, kita akan menentukan nilai skala terkecil jangka sorong dan mikrometer sekrup. Silakan Anda perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 3 gambar ya, hasil pengukuran dengan jangka sorong. Yang ini gambar 1, ini gambar 2, yang ini gambar 3. Kita perhatikan gambar 1. Pada jangka sorong, di sini ada 2 skala. Bagian atas, ini ya, disebut skala utama. Sementara yang bagian bawah disebut skala nonius. Jadi yang atas ini skala utama, yang bawah skala nonius. Untuk gambar 3 sama, bagian atas ini adalah skala utama, sementara yang bagian bawah adalah skala nonius. Kita lihat gambar yang pertama, di sini pada skala nonius, jumlah skala nonius adalah 10. Maka pada gambar yang pertama, jika jumlah skala nonius adalah 10, maka nilai skala terkecilnya atau NST-nya adalah 1 mm dibagi 10 sama dengan 0,1 mm atau 0,01 cm. Sementara untuk gambar yang kedua, di sini kita lihat pada skala nonius ya, kita hitung ada 20 jumlah skala noniusnya. Maka kita bisa menentukan nilai skala terkecilnya adalah 1 mm dibagi 20 sama dengan 0,05 mm atau 0,005 cm. Sementara pada gambar yang ketiga, kalau kita lihat pada skala nonius, di sini ada 50 jumlah skala noniusnya. Maka kita bisa menentukan nilai skala terkecilnya adalah 1 mm dibagi 50 sama dengan 0,02 mm atau 0,002 cm. Berikutnya, kita perhatikan gambar mikrometer sekrup berikut. Pada mikrometer sekrup, skalanya ada 2 juga ya. Yang sebelah sini, ini adalah skala utama. Sementara yang bagian ini adalah skala nonius. Skala utama atau skala pada silinder tetap memiliki nilai terkecil 0,5 mm. Sementara jumlah garis pada skala nonius atau skala putar mikrometer adalah 50. Oleh karena itu, nilai skala terkecil mikrometer adalah 0,5 mm dibagi 50 sama dengan 0,01 mm. Contoh, tentukan hasil pengukuran dengan jangka sorong berikut ini. Di sini adalah gambar hasil pengukuran dengan jangka sorong. Di bagian atas, ini adalah skala utama, sementara yang bagian bawah adalah skala nonius. Sekarang kita lihat skala utama. Jadi di sini ada angka 3, 4, 5, 6, 7. Kita tentukan nilai skala utama. Kita berjalan ke kanan ya, dari 3. 3 ini 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5 ya. Kita berhenti di sini karena angka 0 pada skala nonius. Sudah terlihat di sini ya. Berarti kita berhenti di sini. Jadi kita bisa tulis skala utama sama dengan 3,4 cm. Kemudian untuk menentukan skala nonius, kita lihat yang bagian bawah. Kita ambil garis yang
lurus atau berhimpit dengan skala utama. Jadi kita lihat, 0 ini tidak lurus dengan skala utama. Yang ini juga tidak tepat berhimpit ya. Yang berhimpit adalah yang ini. Sekarang kita lihat. Ini adalah garis ke 0, 1, 2. Ini adalah garis kedua. Maka skala nonius sama dengan 2 kali tadi NST-nya ya. Kita kembali ke penjelasan NST untuk jangka sorong. Pada soal tersebut, jumlah skala noniusnya adalah 20. Maka kita menggunakan NST-nya adalah 0,005 cm. Oke, jadi di sini skala nonius adalah ini garis ke 0, 1, 2 ya. Jadi garis kedua yang tepat lurus atau berhimpit dengan skala utama. Jadi 2 kali NST-nya karena di sini ada jumlah skala noniusnya adalah 20, maka NST-nya adalah 0,005 cm. Jadi kalau kita kalikan 2 kali 0,005 cm sama dengan 0,01 cm. Sehingga hasil pengukurannya sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Berarti 3,4 cm ditambah 0,01 cm sama dengan 3,41 cm. Atau kalau dinyatakan dalam milimeter berarti 34,1 mm. Oke, bisa dipahami ya. Contoh berikutnya, tentukan hasil pengukuran dengan mikrometer skrup berikut ini. Jadi, silakan diperhatikan. Contoh di sini ya. Caranya sama, jadi kita tentukan dulu skala utama menunjukkan angka berapa, pada skala nonius menunjukkan angka berapa. Jadi untuk skala utama kita lihat yang bagian sini ya, kita lihat di sini ada angka 0, ini setengah, ini 1, 1 setengah, 2, 2 setengah, 3, 3 setengah, 4, 4 setengah, 5, 5 setengah, 6, 6 setengah, 7, 7 setengah, 8 ya. Jadi terakhir di sini ada angka 8. Berarti itu adalah nilai skala utama. Oke, jadi kita tulis skala utama sama dengan 8 mm. Kemudian untuk skala nonius, kita lihat di sini kita ambil garis yang lurus dengan skala utama. Garis yang lurus ini ya. Berarti kita baca di sini 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jadi skala nonius sama dengan 22 kali tadi NST-nya. Ini ya, NST untuk mikrometer skrup 0,01 mm. Jadi kita tulis di sini skala nonius sama dengan tadi yang lurus dengan skala utama ini ya, 22 kali 0,01 mm sama dengan 0,22 mm. Maka hasil pengukurannya sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Sama dengan 8 mm ditambah 0,22 mm sama dengan 8,22 mm. Bisa dipahami ya untuk pengukuran dengan mikrometer skrup. Saya lanjutkan dengan angka penting. Angka penting adalah angka yang diperoleh dari hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Misalnya, kita memperoleh hasil pengukuran tebal buku menggunakan jangka sorong adalah 1,25 cm. Maka di sini angka 1 dan 2 ini disebut angka pasti. Sedangkan angka 5 ini disebut angka taksiran. Ada beberapa aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh, 532,46. Di sini berarti ada 5 angka penting. Angka berapa saja? Yaitu angka 5, angka 3, angka 2, angka 4, dan angka 6. Kemudian ada 1, 2, 8, 7, 6, 9. Maka di sini ada 6 angka penting. Angka mana saja? Ya angka 1, 2, 8, 7, 6, dan 9. Aturan yang kedua, angka 0 yang terletak di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh,
6002. Maka di sini ada 4 angka penting. Angka berapa saja? Angka 6, 0, 0, dan 2. Atau contoh berikutnya 50,0004. Maka di sini ada 6 angka penting, yaitu angka 5, 0, 0, 0, 0, dan 4. Aturan yang ketiga, angka 0 di belakang angka bukan 0 yang didahului tanda koma adalah angka penting. Contoh, 54,2400. Maka di sini ada 6 angka penting. Aturan yang keempat, angka 0 pada bilangan desimal yang besarnya berada di antara 0 dan 1 atau 0 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1 sebelum dan sesudah tanda koma bukanlah angka penting. Contoh, 0,000250. Maka di sini ada 3 angka penting. Angka berapa saja? Yaitu angka 2, angka 5, dan 0 di sini. Aturan yang kelima, angka 0 di sebelah kanan angka bukan 0, tetapi tanpa tanda desimal bukanlah angka penting. Kecuali ada tanda khusus misal garis bawah. Contoh, 56000. Maka di sini ada 2 angka penting. Angka berapa saja? Yaitu angka 5 dan 6. Sementara kalau di sini diberi tanda khusus, diberi garis bawah ya, maka sekarang angka pentingnya jumlahnya menjadi 3, yaitu 5, 6, dan 0 yang diberi garis bawah. Kalau contoh yang terakhir ini berarti di sini ada 4 angka penting ya, yaitu angka 5, 6, 0, dan sampai sini 0 yang diberi tanda khusus. Berikutnya aturan perhitungan angka penting. Yang pertama penjumlahan dan pengurangan. Penulisan hasil penjumlahan atau pengurangan hanya boleh memiliki 1 angka taksiran. Contoh, seseorang mengukur panjang 3 buah batang kayu, masing-masing memiliki panjang 3,219 cm, 15,5 cm, dan 8,43 cm. Jika ketiga batang tersebut disambung, berapakah panjangnya? Untuk menghitung panjang sambungan batang, maka dapat dilakukan dengan menjumlahkan panjang ketiga batang tersebut. Jadi kita jumlahkan ya, 3,219. Di sini 9 adalah angka taksiran, ditambah 15,5. 5 angka yang terakhir di sini adalah angka taksiran. Ditambah lagi 8,43 di sini 3 angka taksiran. Jadi kalau kita hitung, kita jumlahkan, hasilnya adalah 27,149. Jadi 9 di sini taksiran, angka taksiran. 1 ditambah 3, 4. Ini juga angka taksiran. 2 ditambah 5 ditambah 4, 11 ya, 1 simpan 1 di sini, ini juga merupakan angka taksiran. Jadi di sini ada 3 angka taksiran, yaitu 1, 4, dan 9. Maka agar memenuhi aturan perhitungan angka penting, maka ditulis menjadi 27,1 cm. Saya ulangi ya, karena hasil akhir harus memiliki 1 angka taksiran, maka harus dituliskan menjadi 27,1 cm. Aturan yang kedua, perkalian dan pembagian. Penulisan hasil perkalian atau pembagian jumlah angka pentingnya sama dengan jumlah angka penting yang paling sedikit dari bilangan-bilangan yang dioperasikan. Contoh, seseorang melakukan pengukuran luas benda kecil berbentuk persegi panjang. Didapatkan data panjangnya 2,2 cm dan lebarnya 0,6283 cm. Berapakah luas benda tersebut? Untuk menentukan luas benda tersebut, kita dapat menggunakan rumus panjang kali lebar. Maka kita kalikan di sini 0,6283. Tadi menurut aturan jumlah angka penting, di sini ada 4 angka penting, yaitu angka 6, 2, 8, dan 3. Kita kalikan dengan 2,2. Di sini memiliki 2 angka penting, yaitu angka 2 dan angka 2 yang di sini. Maka kita operasikan, kita hitung seperti biasa, kita kalikan. Hasilnya adalah 1,8226.
Kalau kita lihat di sini, hasilnya memiliki berapa angka penting? Iya, 5 angka penting, yaitu angka 1, 8, 2, 2, 6. Maka sesuai dengan aturan perkalian dan pembagian, hasil perkalian atau pembagian jumlah angka pentingnya sama dengan jumlah angka penting yang paling sedikit. Di sini jumlah angka pentingnya yang paling sedikit adalah 2. Maka ini harus kita tulis dalam 2 angka penting. Sehingga bisa kita tulis menjadi 1,8 cm persegi. Jadi ini sudah memenuhi 2 angka penting sesuai dengan yang di sini yang paling sedikit, 2 angka penting. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Berikutnya pangkat dan akar. Untuk pangkat dan akar, penulisan hasilnya harus memiliki jumlah angka penting yang sama dengan jumlah angka penting yang dioperasikan. Contoh, akar dari 2,25 ini sama dengan 1,5. Tapi hasilnya, agar sesuai dengan aturan ini, karena di sini ada 3 angka penting, maka di sini juga harus ditulis menjadi 1,50 agar memiliki 3 angka penting. Sementara kalau 2,5 kuadrat, ini yang kita kuadratkan kan memiliki 2 angka penting. Maka 2,5 kuadrat hasilnya kan 6,25. Agar sesuai dengan aturan pangkat dan akar, di sini harus ditulis menjadi 6,2. Terakhir, aturan pembulatan angka 5. Jika sebelum angka 5 bilangan ganjil, maka dibulatkan ke atas. Tetapi jika sebelum angka 5 bilangan genap, maka angka 5 dihilangkan atau dibulatkan ke bawah. Contoh. Di sini saya berikan beberapa contoh ya. 2,25. Jadi sebelum angka 5 ini kan angka genap. Berarti angka 5-nya dihilangkan atau dibulatkan ke bawah. Maka menjadi 2,2. Sementara kalau 2,35 ini sebelum angka 5 adalah angka ganjil sehingga dibulatkan ke atas menjadi 2,4. Ini sama tadi ya. Ini kan 6,25. Karena di sini 2 angka penting, maka jika ditulis dalam 2 angka penting, kita lihat sebelum angka 5 ini adalah angka genap. Maka di sini ditulis menjadi 6,2. Oke, demikian. Untuk angka penting bisa dipahami ya. Demikian materi kita untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.